Pernah nggak kalian ngerasa bangun pagi cuman scrolling HP, scrolling TikTok, scrolling media sosial, terus bingung mau ngelakuin apa? Udah siang-siang ngantuk, bingung pula mau ngelakuin suatu hal, ngerasa nggak bisa apa-apa. Ya hidup jenuh aja gitu, tanpa semangat, tanpa tujuan, tanpa arah. Mau ngelakuin suatu hal, ya bingung mau ngelakuin apa gitu. Yang namanya orang putak jenuh sih gimana rasanya? Pernah nggak kalian seperti itu? Kalau kalian ngerasa hal yang seperti itu, gue tahu solusinya. Yuk, ikutin terus video ini, tonton terus sampai habis. Tetap di channel Bah Entertainment. Stay tune. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barat Puji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gua akan membahas perihal tentang kejenuhan. Ya, semua orang pasti pernah merasa di titik kejenuhan. Jenuh, bingung, putak, pusing, tapi nggak tahu sebab akibatnya apa. Mau melakukan suatu hal pun ada motor asem. Mau melakukan suatu hal, kita nggak tahu nih apa yang gua mau lakuin, apa yang gua lakuin tuh apa nggak tahu. Mau kemana juga nggak tahu tujuan, ya kan? Nggak tahu arah. Kata orang, yaudah ngelakuin apa aja kayak kegiatan apa ya, nggak tahu gitu. Yang namanya bingung gitu kan? Yang namanya bingung kan kita nggak tahu mau melakukan apa, mau berawal dari mana, nggak tahu arah. Bangun pagi, bangun tidur, melek doang. Banyak kan mager, kelosotan di ranjang ya kan. Ambil HP, scrolling gak jelas, kayak gitu mulu. Lapar makan, ya kan. Bengong di teras, ngopi, udut, putak. Tapi gak tahu apa yang dipikirin ya kan. Banyak beban, ya belum ada beban. Pokoknya bingung, hambar aja rasanya. Kalau kalian ngerasa di titik itu, coba deh. Kalian melakukan suatu hal yang kecil dulu. Kedisiplinan. Yang tadinya bangun lu siang, coba deh. Lu lakuin. Bangun pagi, ya kan. Aktivitas normal, bantu-bantu, beres-beres rumah, ngelakuin kegiatan rutinitas rumah kayak atau apa gitu. Nah kalau udah kelar nih, lakuin suatu hal yang kecil, sederhana di rumah, kerjaan rumah udah beres bantu-bantunya. Coba lu jalan ke rumah temen kek, ke tempat saudara kek, ke tempat orang-orang yang bisa lu percaya gitu. Lalu ngapain ke situ? Ya udah, stay aja gitu, ngobrol ngalor ngidur aja, nggak usah. Nih gue lagi kayak gini gimana jangan. Lu nggak usah tanya mau gimana cari solusi, enggak, lu silaturahmi aja gitu, datang ngobrol gitu kan, mampir, hahaha hihi ketawa gitu. Terus abis itu lu pulang lagi, lu lakuin kegiatan yang baik di rumah. Kalau masih ada kerjaan ya udah lu lakuin, lu ngelakuin hal yang normal, yang menjadi orang yang kepercayaannya muslim. Ya udah, sholat 5 waktu lu jalanin, lu tekunin, makan, ya hidup secara normal. Lalu lu baru nih scrolling TikTok, scrolling sosial media, entah itu Facebook, Instagram, YouTube. Lu cari konten-konten yang bermutu, yang bisa ada manfaatnya gitu. Ketika lu scrolling, lu baru nemu inspirasi. Ketika lu nemu inspirasi, lu lakuin gitu. Lakuin, lu coba, lu nyaman apa enggak. Jadi lu melakukan suatu hal yang bikin lu nyaman.
Ketika itu nyaman, ya udah lu jalanin sedikit demi sedikit, pelan, perkembangan demi perkembangan, lu nikmatin, lu lihat ada perkembangannya apa enggak. Jadi kayak gini ya, orang jenuh itu sebenarnya karena tidak termotivasi. Nah, gimana caranya kita dapat motivasi sehingga kita ada semangat untuk melakukan suatu kegiatan? Untuk melakukan suatu kegiatan ya selayaknya manusia normal. Ya kita harus ada tujuan, harus ada cita-cita. Ketika kita punya cita-cita, kita kan selalu berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut gitu. Jadi kita termotivasi. Ketika kita termotivasi ya kita semangat untuk melakukan suatu tujuan. Namanya melakukan suatu usaha ikhtiar. Ketika lu ngerasa bingung, jenuh, putek, nggak tahu mau ngelakuin suatu hal, mau kemana nggak tahu tujuan, nggak terarah hidup lu, males-malesan, ya karena lu nggak punya cita-cita. Makanya lu bangun keinginan lu dulu seperti apa, lu bangun cita-cita lu seperti apa. Ketika lu menemukan cita-cita lu seperti apa, lu mulai melangkah dari hal yang kecil dulu. Melangkah. Lu coba usahain. Gimana caranya, usaha apa yang membawa gua ke tujuan, ke cita-cita. Biar cita-cita gua tuh tercapai, tergapai. Jadi, hidup lu tuh termotivasi gitu. Karena ada tujuan, ada cita-cita, ada keinginan. Kalau lu gak ada keinginan, gak ada tujuan, gak ada cita-cita, ya lu bingung mau melangkah dari mana. Iya kan? Nah, lu mau melangkah, lu mau ngapain juga bingung. Mau melakukan apa, mau ngelakuin hal apa ya. Apa yang lu lakuin, orang lu gak ada tujuannya, orang lu gak punya cita-cita. Hidup itu harus selalu ada keinginan, harus selalu ada tujuan, harus ada cita-cita. Agar apa? Agar langkah lu itu termotivasi. Ketika langkah lu termotivasi, kemalasan hilang. Yang menjadi landasan terpenting di sini ialah kenyamanan. Ketika lu lakuin itu nyaman, ya udah, seberat apapun lu bisa. Lu bisa melalui, lu bisa kuasai. Seberat apapun jalannya, ketika lu nyaman. Intinya, lu termotivasi dulu. Ada tujuan dulu, ada cita-cita. Ketika ada cita-cita, lu jadi termotivasi, lu melakukan. Usahain. Nah, ketika lu ngusahain, lu dapat kenyamanan, disitulah muncul. Akan ada keberhasilan. Ketika lu nyaman, melakukan suatu usaha, lu bisa berpotensi untuk nyampai ke titik tujuan. Lu bisa menggapai cita-cita lu. Gitu. Ketika lu udah bisa melakukan aktivitas rutinitas, nah, lu ngerasa, kok gua gini-gini aja ya. Kayak flat, standar-standar aja ya. Ya udah. Lu jangan lakuin hal yang lu bisa. Lu harus melakukan suatu hal yang lu belum kuasai gitu. Ibaratnya lu baru di titik level 3. Ya, lu jangan lakuin level 3 ke bawah. Harusnya lu naik tuh peringkatnya. Level 2, level 1, mungkin bahkan grade pro gitu. Ketika lu kepingin upgrade skill, karena lu udah ngerasa bahwa kondisi lu tuh sekarang biasa-biasa aja, flat-flat aja, lu harus melakukan suatu hal yang belum lu bisa, gitu. Jadi upgrade kepribadian, upgrade kualitas diri sendiri. Intinya seperti itu. Yang terpenting, lu punya prinsip. Orang kalau punya prinsip nggak mudah terdetek, ke distract, nggak mudah ke driks. Orang kalau punya prinsip nggak mudah ke driks.
Orang kalau punya prinsip nggak mudah ke distract orang lain. Apa-apa harus ikut orang lain. Apa-apa harus ikut orang lain. Ya nggak punya prinsip dong. Ya kalau orang lain positif, kalau orang lainnya belangsak, ya kan? Gimana? Siapa yang rugi? Ya kalian sendiri. Makanya lu juga butuh punya prinsip nih, ya kan? Lu harus bisa menentukan mana yang membuat lu nyaman, mana yang membuat lu tidak nyaman. Itu seperti itu. Jadi kita ulas lagi, ketika lu ngerasa bosen, gak ada tujuan, gak ada arah, gak bisa ngelakuin apa-apa, lu harus menjalani aktivitas yang sedikit positif dari yang sebelumnya. Bangun pagi, beraktivitas dari pagi, bantu beres-beres rumah ataupun apa, keluar rumah, silaturahmi, cuma sebatas ngobrol. Ketika lu udah punya inspirasi, lu mulai mencoba karena udah tahu arah, ya kan? Karena udah tahu arah, lu punya cita-cita. Nah, cita-cita itu ngebangkitkan motivasi lu untuk melangkah memperjuangkan sampai lu bisa meraih cita-cita yang lu inginkan. Ketika lu merasa di titik bahwa lu sekarang flat aja, kok biasa-biasa aja, lu harus naik grade, naik level. Jangan melakukan suatu hal yang lu bisa aja. Lu harus mencoba untuk belajar dan melakukan suatu hal yang lu belum bisa. Intinya cari kenyamanan untuk mengatasi halang rintangan di dalam hidup kalian. Ya kan? Hidup itu harus penuh dengan challenging. Harus tertantang dan berani untuk mencoba. Tapi jangan memaksakan. Iya kan? Jangan memaksakan kondisi. Yang terpenting kan lu ngusahain. Lu melangkah, berusaha, daripada lu gak ngelakuin apa-apa. Iya gak sih? Konsisten, coba konsisten terus-menerus, upgrade skill, sampai lu menjadi ahli di bidang lu yang jalanin, di bidang yang lagi lu jalanin. Menikmati proses, jangan berpikirnya instan segera sukses. Jangan bos. Tapi ketika lu udah melakukan suatu hal, semuanya udah dicoba, udah punya motivasi, tetap gagal, tetap ini itu, tapi kayaknya lu tetap putek aja, gelap aja, mati aja. Enggak loh, maksudnya enggak mungkin lah. Iya kan? Orang bete, orang bingung, orang bosen, orang jenuh tuh karena apa? Enggak punya tujuan, enggak punya cita-cita. Intinya kan cita-cita dulu. Ketika punya cita-cita, lu ada motivasi, ada semangat, ada spirit untuk memperjuangkan, untuk meraih cita-cita yang lu inginkan. Jadi hidup lu ada arah, ada tujuannya. Gak bosen, gak jenuh, gak bingung. Yang namanya bingung, bosen tuh gak enak bro, ya gak sih? Mau dibilang sengsara ya gak sengsara, mau bilang bahagia ya gak bahagia. Yang namanya bingung sih gimana? Hambar aja. Iya kan? Jadi kalau lu kepingin upgrade skill, lu harus melakukan suatu hal yang belum lu bisa. Jangan melakukan suatu hal yang udah bisa. Kalau lu melakukan suatu hal yang udah lu bisa, ya lu flat-flat aja, nggak upgrade skill. Ketika lu jenuh, bosen, nggak ada arah, nggak ada tujuan, bingung mau ngapa-ngapain, ya udah hilangin hal-hal buruk. Melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bangun pagi, aktivitas rajin, rutin, beres-beres, bersih-bersih, silaturahmi, nongkrong ke tempat orang. Iya kan? Jadi lu aktivitas seperti orang normal, selayaknya orang normal. Iya. Suaranya keganggu, sumpah. Semoga bisa lah ya diedit nanti, oke? Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian konten kali ini. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami ya sama teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Pantengin terus channel Bah Entertainment. Gue akan usahain setiap hari upload. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.